Aisyah, 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 0,5 deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 11 siap mempersembahkan sebuah pentas seni yang berjudul Jati Kepian atau Melewati Batas Kasta. Drama ini menceritakan tentang cinta, perbedaan, pilihan, dan hal-hal yang membuat seseorang harus melawan keadaan demi orang yang mereka sayang. Sebelum itu, perkenalkan saya Zahra Tunjana sebagai narator. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan para tokoh yang akan membawakan kisah Jati Kepian. Pertama, Maika Azahra Rizky sebagai Putri Amara, Danis Yuda Pratama sebagai Arafin, Fadlan Nuriski sebagai Pangeran Pir, Nasyifa Aulia Rahmu sebagai Rama, sebagai Sundari, Syarial Akla sebagai Raja, Salista Edwin Ansori sebagai bangsawan, Kirana Julianza sebagai Ratu Farina, Syamsul Khairi sebagai pengawal raja, Chelsea Karunia Prima sebagai bangsawan, Kalista Anaya Putri sebagai Ratu Haruna, Latifa Puja sebagai Lila, Almira sebagai Mira, Rifda sebagai penasehat raja, Karisma sebagai warga kerajaan, Ayu sebagai warga kerajaan, Nabila BN sebagai warga kerajaan, Syifa sebagai warga kerajaan, Depi sebagai warga kerajaan, Amel sebagai warga kerajaan, Anis sebagai warga kerajaan, Viola sebagai warga kerajaan, Desti sebagai warga kerajaan, Mas Ayu Nabila sebagai warga kerajaan, Aurel sebagai warga kerajaan, Ludia sebagai warga kerajaan, Caca sebagai warga kerajaan, Bella sebagai warga kerajaan, Karin sebagai warga kerajaan, Cesa sebagai warga kerajaan, Clara sebagai warga kerajaan, Cahaya sebagai warga kerajaan. Semoga kalian bisa menikmati penampilan kami, ikut merasakan ceritanya, dan tentunya terhibur. Selamat menyaksikan. Pada suatu masa di negeri yang agung, berdiri sebuah desa kecil di pinggir peradaban, jauh dari gunung istana, jauh dari kemegahan. Dengarkan wahai seluruh penduduk desa, atas titah Maharaja, kerajaan membuka sayembara pengabdian keprajuritan kerajaan. Barang siapa memiliki keberanian, kekuatan, dan kesetiaan, dipersilakan menghadap ke istana untuk mengikuti seleksi. Mengikuti sayembara kerajaan, rasanya itu hanya mimpi bagi orang dengan kasta rendah seperti kita.
Benar, kita hanyalah warga dari desa terpencil. Tidak mungkin mereka akan menerima kita. Aku akan ikut sayembara itu. Apakah kau bersungguh-sungguh, Arafin? Kasta rendah seperti kita hanya akan dijadikan bahan tertawaan di hadapan para kasta tinggi. Justru karena itulah aku harus pergi. Aku bersumpah akan pergi ke istana, berjuang dengan segenap jiwa dan mengangkat kehormatan desa kita. Maka pada hari itulah sebuah tekad terlahir. Langkah seorang pemuda desa mulai menapaki jalan takdir. Mentari berdiri gagah di atas kerajaan. Hari itu bukan hanya pedang yang diuji, tetapi harga diri setiap lelaki yang berada di arena. Hentikan, pemenangnya Arman. Hari ini, hanya satu yang akan berdiri sebagai yang terkuat. Duel 1 lawan 1 dimulai sekarang. Pertarungan demi pertarungan terjadi. Beberapa peserta gugur, hingga muncullah seorang peserta yang berbeda dari yang lain. Tubuhnya tinggi besar, tatapannya tajam. Setiap langkahnya membuat arena terasa lebih sempit. Bhairava dari Kadipaten Utara, maju. Pemenang, Bhairava. Satu orang tunggal, 2, 3, tak satu pun mampu bertahan lebih dari beberapa saat. Namanya mulai disebut-sebut sebagai calon pemenang mutlak. Arafin dari desa Amerta, maju. Aduh, kasihan sekali nasib pemuda desa itu. Ini akan cepat selesai. Kau yang terakhir. Ini akan sangat mudah bagiku. Hanya segini kemampuannya. Duel ini selesai. Cukup, pemenang untuk sayembara kali ini, Arafin dari desa Amerta. Pertandingan selesai, untuk keluarga kerajaan diperbolehkan kembali ke istana. Siapakah pemuda itu? Pada saat itulah takdir memainkan perannya. Tatapan sang putri jatuh kepada pemuda dari kasta yang tak seharusnya. Dan tanpa ia sadari, hatinya telah memilih. Ini tidak seharusnya terjadi. Seorang pemuda desa menarik perhatian seorang putri. Itu sangat terlarang. Kemenangan telah diraih. Namun cinta yang lahir hari itu justru akan menjadi awal dari konflik yang lebih besar. Malam turun menyelimuti istana. Di balik kemegahan dinding kerajaan, seorang putri duduk dalam keheningan, ditemani pikiran yang tak kunjung tenang. Paduka Putri Amara, sejak sayembara berakhir, Paduka tampak gelisah. Apakah ada yang mengganggu pikiran Paduka? Hari ini aku merasakan sesuatu yang belum kurasakan sebelumnya. Seolah-olah aku ingin melanggar batas yang selama ini telah mengurungku. Paduka sedang membicarakan pemuda desa itu ya? Aku bahkan tidak mengenalnya ya. Namun mengapa dia terus berada di pikiranku? Paduka Putri, mohon ingatlah, sejak kecil Paduka telah dijodohkan dengan pangeran dari negeri seberang. Itu adalah perjanjian kerajaan yang tak dapat diingkari. Aku tahu, sejak lahir hidupku telah ditentukan. Apa yang harus kupikirkan, apa yang harus kurasakan, bahkan dengan siapa aku harus menikah. Paduka adalah harapan kerajaan. Para dewa, siapa selalu menuntun jalan Paduka demi kejayaan negeri ini. Namun untuk pertama kalinya, aku mengetahui bagaimana rasanya memilih jalan hidupku sendiri. Sejak kemenangan sayembara, Arafin resmi menjadi prajurit kerajaan. Dan malam itu, saat menjalankan tugas pertamanya menjaga istana, takdir kembali mempertemukan dua hati yang seharusnya tak bersinggungan. Arafin, Paduka Putri Amara, hamba memberi hormat. aku tidak menyangka kau sudah